Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini ya kita lihat kembali setiap hari kita keluar dengan suasana yang berbeda. Maksudnya hari ini mungkin kita melihat alam di sekitar kita itu berbeda dari kemarin. Itu dikarenakan ada perasaan atau rasa dalam diri manusia sehingga mampu mendeteksi adanya perbedaan ya. Hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat itu ya. Jadi hari ini dengan kemarin itu berbeda. Hanya rasa yang perlu dihidupkan ya. Rasa perasaan yang yang sangat mendalam ya. Rasanya itu hari ini gembira, senang, itu adalah perasaan dalam diri manusia karena komunikasi dengan dengan alam yang ada di dalam pikiran dan batinnya. Sedangkan hari ini terasa hampa ya, seperti tidak ada apa-apa, malas untuk berpikir atau gimana pun. Itu adalah suatu perasaan. Jadi jangan mengikuti perasaan yang demikian itu. Tetap fokuslah pada keimanan kita ya, keimanan pada diri kita. Jadi kita masuk ke dalam diri kita ya. Kita melihat ke dalam batin kita, hati kecil kita, supaya untuk mengingat kebesaran Allah pada kita ya, dan alam sekitar kita. Dan mohonlah pada Allah agar hati kita itu tetap diberi kegembiraan, diberi kesenangan ya, agar segala urusan yang belum terselesaikan akan lebih cepat terselesaikan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, dalam batin kita. Kita merenung, kita pejamkan mata sejenak ya. Kita minta kepada Allah. Begitu. Itu adalah merupakan suatu bentuk suatu bentuk perasaan terhadap keadaan sekitar kita. Tentu hal ini kita kembalikan lagi kepada Allah, bahwasanya semua di dunia ini adalah yang mengatur, yaitu Tuhan yang Maha Esa ya, yang Maha Tunggal. Bahwasanya kita itu sebagai pionnya ya, sebagai wayangnya, kita hanya mengikuti alurnya saja. Jadi semuanya itu sudah diatur. Kita mau ditempatkan di mana, kita mau ngapain, itu semuanya itu sudah diatur. Jadi tidak perlu kamu merasa bersedih hati. Memang dalam keadaan ini nafsu itu yang bisa memicu kesedihan, bisa memicu kesenangan ya, adalah nafsu. Jadi
nafsu itu menggerakkan itu. Jadi usahakan untuk mampu mengendalikan hawa nafsu, ya, agar apa? Agar hatimu, pikiranmu tidak mudah dikontrol tubuhmu oleh nafsumu. Jadi kita mudah untuk mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita, yaitu dengan meningkatkan terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya ini adalah kehendaknya. Jadi tidak perlu ragu bagi yang hidupnya mengalami kesusahan atau hidup yang mengalami kesenangan, semuanya itu pasti ada maksud dari Allah untuk kita. Bagi yang hidupnya mengalami kesusahan oleh Allah, itu memang kita lebih dicenderungkan untuk lebih banyak, ya, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berserah diri sambil berusaha, berjuang, berdoa, ya. Semoga keimanan dalam hati itu akan lebih semakin kuat. Kita harus mampu menonjolkan, kalau orang yang mengalami kehidupannya itu kesusahan, apa yang kamu tonjolkan dari kehidupan kamu, dari kehidupan kita, adalah keimanan. Tidak ada lagi, ya, uang sudah tidak ada, uang juga pas-pasan. Jadi apa yang kamu tonjolkan dulu untuk diri kamu sendiri, ya. Mari kita tonjolkan yang lebih, ya, yang lebih baik, yaitu kita tonjolkan kita berbuat baik melalui akal, melalui tenaga. Uang toh tidak punya kita, sedangkan kita itu mengalami kesusahan masalah perekonomian, tapi kita kaya akan hati, kaya akan hati. Kita menjadi lapang dada, sabar, ikhlas dalam menjalani hidup. Itu adalah kunci dari kebahagiaan hidup. Jadi apabila kita sudah mampu menerima keadaan kita dengan segenap kekurangan kita, maka itu akan mudah tergapai ketenangan dan kebahagiaan hidup kita. Jadi mari kita, ya, berusaha, berupaya. Nah, bagi yang perekonomiannya sudah mapan, ya, jangan lupa di situ ada maksud Allah yang harus dijalankan oleh kamu. Banyak tugas yang harus dijalankan oleh kamu dengan keberadaan perekonomian yang mapan. Itu kita diwajibkan untuk membantu, ya, diwajibkan untuk membantu kepada sesama orang yang membutuhkan bantuan kita. Jadi jangan pernah dihitung bantuanmu itu. Nah, yang kedua, pertebal imanmu agar tidak mudah tergelincir ke dalam nafsu keduniawian. Yaitu kalau nafsu keduniawian itu tidak mau berbagi, ya. Kalau berbagi ada maksudnya, yaitu itu sudah parah sekali kalau orang seperti itu. Jadi perlu pendekatan hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih serius lagi.
jalani kehidupan ini dengan benar, berusaha untuk menjadi manusia yang baik. Ya. Setiap agama manapun mewajibkan manusia umatnya itu menjadi manusia yang baik. Jadi manusia yang baik itu kriterianya bagaimana, kita semua sudah mengetahuinya tanpa ada penerangan ataupun ceramah selanjutnya. Jadi kita sudah tahu manusia yang baik itu bagaimana, manusia yang baik bla 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 gitu. Manusia yang jelek yang bagaimana? Manusia yang jelek adalah manusia yang merugikan orang lain, baik itu dalam tutur katanya, baik itu dalam perilakunya. Jadi mari kita berupaya, berusaha untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang beriman. Demikianlah kajian kali ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.